Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kafah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah salah satu yang pasti yang akan dihadapi oleh manusia. Kematian pasti akan dialami oleh segala makhluk hidup. Kematian adalah salah satu peringatan yang tak bersuara. Dalam Islam mempercayai keberadaan akhirat termasuk dalam rukun iman. Ini diawali saat seseorang mengalami kematian. Dirinya harus menjawab pertanyaan di alam kubur. Dengan mengetahui apa yang dimaksud serta apa saja pertanyaan di dalamnya, diharapkan umat Islam dapat mempersiapkan bekal sebaik mungkin mulai saat ini. Alam kubur juga disebut dengan alam barzah. Dari segi bahasa, barzah berarti pemisah. Para ulama mengartikan alam barzah sebagai periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Keberadaan di sana akan memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat. Banyak juga hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang alam barzah. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id saat beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kubur itu tak ubahnya bagaikan taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa haqa bi fir'auna su'ul 'adzabi annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu udkhilu 'ala al-fir'auna ashadda 'adzab. Dan Fir'aun beserta kaumnya, mereka dikelilingi oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Al-Ghafir ayat 45 sampai dengan 46. Untuk menunjukkan keberadaannya, Rasulullah SAW dalam doanya sering meminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Seperti salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, tidak pernah saya melihat Rasulullah SAW mengerjakan sebuah salat melainkan pasti meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka malaikat Munkar dan Nakir segera mendatanginya. Keduanya akan memberi pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia. Pertanyaan tersebut yakni, Man Rabbuka? Yaitu siapa Tuhanmu, Man dinuka? Apa agamamu, Man nabiyuka? Siapa nabimu, Ma kitabuka? Apa kitabmu? Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Namun meski keenam pertanyaan tersebut sepertinya mudah untuk dijawab, nyatanya semua bergantung pada amal masing-masing seorang semasa hidupnya. Ketika dia
beramal soleh, maka mudahlah lisannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun ketika hidupnya tidak beramal soleh, sering meninggalkan sholat dan lupa terhadap perintah-perintah Allah yang lain sesuai dengan syariatnya, maka sulitlah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sahabat Kafah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai amalan ibadah kita di dunia ini, tentunya ada amalan yang mana sebagai kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur, supaya kita dapat menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini karena orang tersebut sangatlah terbiasa mengucapkan kata Allah. Salat adalah serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika dalam sehari semalam saat seseorang melakukan salat fardu 5 waktu, maka dirinya akan menyebut kata Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud dan sebagainya, maka dalam sehari semalam akan diucapkan sebanyak 68 kali. Kaitannya dengan pertanyaan di dalam kubur, untuk seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan salat, dirinya tidak akan merasa kesulitan saat ditanya siapa Tuhanmu. Terhadap pertanyaan kedua, yakni apa agamamu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering mengerjakan sholat. Sebab hanya Islam agama yang mewajibkan sholat seluruh umatnya. Untuk pertanyaan ketiga, yakni siapa nabimu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering sholat. Sebab Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban pertanyaan tersebut sering diucapkan saat sholat. Sebab dalam sholat 5 waktu, setidaknya seseorang menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir, dalam bacaan salawat. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan salawat dalam rakaat kedua dalam sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jumlahnya 15 hingga seluruhnya berjumlah 25. Pertanyaan keempat, yakni apa kitabmu, juga berkaitan erat dengan sholat, karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang untuk membaca surah pertama dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Selain surah Al-Fatihah, saat sholat juga ada bacaan surat lainnya dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surah-surah yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surah Al-Fatihah. Dengan dibacanya surah Al-Quran dalam sholat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surah sebanyak 27 kali. Untuk pertanyaan kelima, yakni di mana kiblatmu, seseorang yang selalu melaksanakan sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Ka'bah. Karena saat sholat orang Islam harus menghadap kiblat. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah itu tentu akan memudahkan seseorang menjawab pertanyaan di dalam kubur tersebut. Pertanyaan keenam, yakni berupa siapa saudara-saudaramu, akan dijawab dengan baik oleh orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, karena jawabannya adalah kaum muslim dan muslimah. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memiliki keterkaitan dengan masjid, karena masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslim dan muslimat melaksanakan sholat berjamaah. Seseorang yang membiasakan diri sholat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah.
salat bersamanya walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Oleh karena itu, menurut Fiqh Journal of Islamic Education, pendidikan akhlak Islam terletak pada pelaksanaan salat, karena salat mengandung pesan moral atau akhlak. Karena kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur ada pada salat, diharapkan umat Islam dapat menjalankan kewajiban tersebut dengan baik dan khusyuk. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya amalan-amalan yang dapat membantu kita untuk melancarkan lisan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur, yaitu dengan sholat, apalagi dengan sholat berjamaah. Semoga isi dari konten ini bermanfaat bagi kita dan menjadi amalan jariah untuk kita semua.